dalam kondisi saat ini di tengah wabah corona atau COVID-19, sikap kita termasuk menghadapi bulan suci Ramadan. Al-Imam Syafi'i ditanya, su'ila Al-Imam Syafi'i, dan takon Imam Syafi'i. Artinya ditanya Imam Syafi'i, bagaimana kamu agar selamat ketika Allah melempar takdir? Maka jawab Al-Imam Syafi'i, kamu dekati kepada yang melempar itu, pasti kamu selamat. Siapa yang melempar? Allah. Dengan cara apa kita mendekat? Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Salat, haji, umroh, puasa, zakat, termasuk melaksanakan ibadah puasa. Ramadan kali ini tentunya nuansanya sangat berbeda. Saya seumur hidup baru mengalami, mungkin Bapak Ibu juga, bahkan di seluruh dunia, dengan wabah COVID-19 ini. Apapun alasannya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, susah, senang, gembira, di dalam negeri, di luar negeri, di dalam rumah, di luar rumah, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat sendirian dalam kerumunan orang banyak, kita takwa. Meskipun dalam badai yang sangat besar, yang sangat berat, kita takwa, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, para hujaj rahimakumullah, berkaitan dengan hadirnya bulan Ramadan, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah di surah Yunus, surah ke-10, pada ayat ke-53, Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, fabidzalika, oleh karena sebab karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bolehlah kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan selama ini dalam bentuk materi. Bapak dan Ibu para hujaj rahimakumullah, bahkan termasuk salah satu keimanan seseorang kepada Allah berdasarkan ayat ini adalah gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Lapang dengan hadirnya bulan Ramadan. Mengapa? Karena ini karunia Allah, ini adalah rahmat Allah yang telah menyampaikan kembali umur kita. Insya Allah besok, mudah-mudahan besok bertemu dengan Ramadan. Gembira ini adalah gembira yang akan mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira ini yang akan mendapatkan jaminan mendapatkan rahmat Allah. Gembira ini yang akan mendapatkan jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Karena iman, kita siap melaksanakan perintah Allah di tengah wabah COVID-19, yakni melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Meskipun tentunya ini juga pertama dalam hidup saya, juga Bapak dan Ibu, bahkan di dunia, bahkan sampai umroh ditutup sementara, bahkan pelaksanaan tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dibatasi,
Bahkan Masjidil Al-Aqsa juga dibatasi. Istiqlal terbaru hari ini juga sudah diumumkan tidak ada tarawih. Bahkan masjid-masjid lain dianjurkan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Bukan melarang ibadah, tetapi untuk keselamatan bersama. Bahkan Pak Presiden sudah memberikan informasi. Awalnya sebagian nggak boleh pulang kampung. Tadinya saya juga memaksakan pulang kampung. Tapi sekarang seluruh warga Jakarta atau Jabodetabek tidak boleh pulang. Tidak boleh. Tidak boleh pulang kampung. Bapak dan Ibu, kita sebagai umat Islam berdasarkan nasihat para guru, Gus Muwafiq, ya, Gus Baha, Habib Lutfi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agin, MUI, termasuk ada teman-teman saya di MUI, dari Kemenak, bahkan himbauan PBNU, bahkan dari Lajnah Muhammadiyah sama dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Rasulullah ada hadis sahihnya bahwa ketika terjadi wabah, kamu jangan paksakan datang ke situ. Bahkan wabah ada di kampung kamu, kalian jangan keluar. Dan ini dipraktekkan oleh Ibnu Umar bin Khalifah Umar bin Khattab saat mau ke Damaskus. Sudah di tengah perjalanan mendapatkan berita bahwa di Damaskus ada wabah, akhirnya bermusyawarah. Dalam musyawarah itu diputuskan Sayyidina Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Ada satu yang tetap akan ke Damaskus, yakni Abu Ubaidah. Dia mengatakan bahwa mati itu sudah takdir Allah, selamat itu sudah takdir Allah. Namun kata Sayyidina Umar, aku akan berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang berikutnya, yakni ia menghindar dari Damaskus, kembali ke Madinah, dan Sayyidina Umar bin Khattab selamat serta pengikutnya, sementara Abu Ubaidah yang memaksakan ke Damaskus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah lockdown atau at home atau cicing wae cek orang Sunda. Cek orang Garut nu kasar ngajedog weh di imah. Insya Allah selamat. Ini dalam upaya kita juga berupaya untuk terbaik dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, semoga umur kita berkah, rezeki kita berkah, dalam rahmat Allah kita semuanya insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya untuk pelaksanaan ibadah kita selama Ramadan di rumah, kalau ada tempat khusus silakan, mungkin ada tempat sholat khusus, mungkin di tengah rumah, mungkin ya bukan di mana saja ya, bisa kita ciptakan tempat ibadah kita untuk sholat maghrib, untuk tarawihnya yang berapa rakaat, Bapak Ibu silahkan saja ya. Mau kayak Sayyidina Umar 23 boleh, mau kayak Kanjeng Nabi 83 boleh, bahkan ada yang 443 juga boleh. Yang benar itu benar semuanya, yang salah yang tidak tarawih 1 rakaat pun. Kemudian etika berpuasa tetap yang paling pokok adalah niat tiap malam. Likulli yaum madhab Imam Syafi'i, niat puasa itu wajib setiap malam, waktunya dari setelah maghrib sampai datangnya waktu subuh. Waktu subuh atau azan subuh itu adalah waktu sahur, waktu imsak ya. Jadi imsak itu sebenarnya azan subuh itu sendiri. Cuma di Indonesia 10 menit sebelumnya suka diperingatkan imsak, imsak, imsak. Ini dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian, kasih sayang para ulama kita dulu, membimbing jamaahnya untuk hati-hati supaya tidak termasuk kepada waktu yang dilarang untuk niat. Kemudian dalam madhab Imam Maliki, Bapak Ibu, kalau mau diamalkan silahkan, karena saya mendapatkan ijazah dari 3 pesantren.
Kalau enggak juga enggak apa-apa, ya. Niat untuk 1 bulan selama Ramadan berdasarkan madhab Imam Maliki. Tapi dibacanya harus pada malam pertama, niat 1 bulan, kemudian niat yang per malam, bahkan boleh diberjamahkan atau sendiri-sendiri. Diberjamahkan artinya dipandu, tapi niat yang tiap malam tetap harus dibacakan. Seandainya 1 hari lupa enggak niat yang tiap malam, maka Bapak Ibu sudah tercukupi dengan niat yang 1 malam. Tapi jangan sengaja tidak niat yang tiap malam. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi, ya, tambahin mengikuti madhab Imam Maliki. Ini boleh diamalkan atau tidak, silakan aja Bapak dan Ibu. Dalam kondisi wabah COVID-19 ini, saya kira ini perlu kita bicarakan. Dan membahas fikih sekarang pun adalah yang berkaitan dengan kondisional wabah COVID-19. Sekali lagi, kemudian untuk buka bersama cukup dengan keluarga, ya. Bapak Ibu tadarus Al-Quran juga dengan keluarga. Kalau mau zakat infak sedekah, lewat Istiqlal ditransfer bisa, lewat Al-Azhar Kemayoran bisa, atau mungkin ke amilin zakat yang bisa kita transfer bisa, atau mungkin ya tidak menyulitkan kita dengan cara Bapak Ibu bahwa zakat fitrah juga tetap harus dilaksanakan. Waktunya ini yang jadi problem sekarang Bapak Ibu. Biasanya kan kita khutbah, maka waktunya kira-kira kan waktu zakat fitrah yang sesuai sunnah Nabi ketika maghrib terakhir dari pelaksanaan hari-hari Ramadan, malam ke-29 umpamanya, sampai menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Maka itu juga bisa berlaku untuk kita sekarang. Tetapi kemudian para ulama ada juga berpendapat boleh yang dari awal-awal untuk kita berpuasa. Bagi yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi di waktu yang lain qadha. Ya, bagi ibu-ibu yang menyusui, yang melahirkan, yang mengandung boleh tidak berpuasa. Cuma yang mengandung, yang menyusui, yang melahirkan juga sehabis masa nifas mungkin ya selesai Ramadan di qadha. Bagi ibu-ibu yang menyusui dan wanita hamil, kata madhab Imam Syafi'i, qadha ya fidyah sesuai jumlah hari. Dalam Imam Maliki enggak ada fidyahnya. Kemudian bagi pekerja berat, ya, yang pekerjaannya memang berat, tidak ada pekerjaan lagi memang itu untuk membantu kehidupan, maka boleh termasuk kepada kategori orang yang sudah berat melaksanakan puasa, termasuk para petugas medis COVID-19. Ya, sudah ada panduannya sekarang dalam Lajnah Muhammadiyah bagi petugas COVID-19. Bahkan Pak Dr. Joni ya pernah sempat nanya ke saya jawab dengan tarjih dari Muhammadiyah, cukup dengan qadha, artinya boleh dengan puasa. Tetapi dalam madhab Syafi'i, ya qadha ya fidyah, itu mana aja mau diambil, ya jangan dipusingkan. Kemudian itu ya, yang sedang musafir, kebetulan sekarang mah tuh lagi di PSBB ya, jadi nggak boleh pulang kampung, ya udah di rumah saja, sehingga mungkin tidak musafir. Tapi bagi orang yang musafir perjalanan jauh menyebabkan lemas, ya, capek sampai tenaga terkuras umpamanya, maka boleh tidak berpuasa tapi harus qadha. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas dan ada pembicara berikutnya. Dengan iringan doa, ya Allah, perjumpakan kembali kami dengan Ramadan, dan Ramadan jumpakan kembali dengan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.